الذي تجلى علينا باسمه الرافع والجامع رفع من شاء من عباده وجمع من شاء من خيار عباده إلى موائد نفحاته ثم الصلاة والسلام على أرفع الخلق أجمعين وأجمع قلوب الناس إلى الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، Ma'asyiral habaib, para kiai, para asatidzah, para syiban, wa ala ra'sihim keluarga besar Al-Syekh Al-Allamah Ad-Da'iyah Abdullah ibn Awad bin Ahmad Abdun, Al-Ustadz Hashim, Al-Ustadz Taha, Wal-Ustadz Saleh, Wal-Ustadz Hussein, thumma Al-Ustadz Ismail. Kepada seluruh alumni, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita pada hari ini adalah bila kita ingin membaca dan menimbang daripada dua pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada kalamullah dan juga penafsir kepada kalamullah daripada hadisnya Rasulullah, acara pada hari ini adalah mengangkat apa yang diangkat oleh Allah, memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, mengangkat apa yang diangkat oleh Rasulullah dan memuliakan apa yang dimuliakan oleh Rasulullah. Segala sesuatu yang ada hubungan dengan Allah dan Rasulnya, maka ia senantiasa diangkat dan tak ada sesiapa yang boleh untuk menurunkan atau menjatuhkannya. Karena yang maha mengangkat adalah Allah, tidak ada sesiapa yang boleh menandingi kekuasaan dan kekuatan Allah sehingga bisa menjatuhkan apa yang diangkat. Dan sesuatu yang dijatuhkan dan direndahkan serta dihina oleh Allah dengan namanya Al-Khafid, yang maha merendahkan. Kalau berhimpun semua yang di langit dan di bumi untuk mengangkat apa yang dijatuhkan oleh Allah, maka tidak ada sesiapa yang mampu, karena tidak ada sesiapa yang boleh menandingi dan melawan Allah Subhanahu wa taala pada sifatnya. Dengan demikian, apa yang kita hadiri pada hari ini mengangkat ilmu yang ia diangkat oleh Allah, mengangkat adab dan akhlak yang ia diangkat juga oleh Allah, sehingga yang mempunyai ilmu, yang mempunyai adab dan akhlak, siapapun dia, daripada asal manapun dia, maka ia adalah orang-orang yang wajib disanjung dan diangkat serta diagungkan, karena Allah yang maha mengagungkan mereka. Bagaimana tidak, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang binatang yang punya ilmu diceritakan oleh Allah, dan binatang yang berjasa kepada binatang yang lain pun juga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun manfaat yang didapat oleh binatang itu hanya di dunia saja, karena di akhirat binatang tidak akan diberikan soalan apa-apa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka dicipta punya tugas hanya di dunia saja. Tetapi diceritakan oleh Allah tentang binatang itu
di dalam Al-Quran dan kekal sebutannya hingga hari ini dan sampai akhir zaman, selagi Quran itu masih kekal, maka selagi itu akan dibaca ayat tersebut tentang binatang yang berjasa. Dalam surat An-Naml, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dua binatang. Yang satu berjasa dengan ilmunya, yang satu berjasa dengan dakwahnya. Binatang yang berjasa dengan ilmunya burung hudhud. Ahattu ma lam tuhid bih wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Hudhud berkata kepada Nabi Sulaiman, saya ada ilmu dan informasi yang kamu tidak tahu. Saya datang dari negeri Saba dengan berita yang meyakinkan. Barulah diberitahukan tentang kerajaan Saba yang dipimpin oleh seorang perempuan yang menyembah selain Allah. Lalu disampaikan informasi itu kepada Nabi Sulaiman untuk menjalankan tugasnya sebagai Nabi, menyampaikan dakwah kepada mereka. Dan berakhirlah cerita itu dengan Islamnya Ratu Saba beriman kepada Nabi Sulaiman disebabkan oleh karena satu informasi yang dibawa atau disampaikan oleh burung hudhud. Allah ceritakan tentang burung hudhud hingga hari ini dalam surat An-Naml. Jasanya burung dengan satu informasi. Yang kedua adalah semut. Yang surat itu dinamakan dengan surat semut, An-Naml. Yang berjasa kepada bangsa semut untuk menyelamatkan mereka daripada diinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan tentara-tentaranya yang kebetulan akan lewat di kawasan tersebut yang dinamakan Wadin Namli, lembah semut. Wa qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai sekalian semut, masuklah kamu ke rumah kamu masing-masing. Jangan sampai kamu dipijak oleh Sulaiman dan tentara-tentaranya sementara mereka tidak menyadari. Didengar kalimat itu oleh Nabi Sulaiman dan diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fatabassama dhahikan min qawliha. Gembira, tersenyum mendengar bahasa yang disampaikan oleh semut kepada bangsa semut didengari oleh Nabi Sulaiman. Jasa semut ini kepada bangsa semut adalah menyelamatkan bangsa semut di dunia daripada dipijak, yang kalau dipijak ujungnya adalah kematian dan tidak ada kebangkitan. Kira-kira kalau yang diingati itu orang yang berilmu, orang yang berjasa dengan ilmunya, yang berjasa dengan dakwahnya, yang bukan hanya menyelamatkan orang dari kesesatan dan kejahilan, tetapi menyelamatkan daripada azab dan juga daripada musibah di akhirat. Mana yang lebih utama untuk diingati selalu? Adakah orang yang berilmu dan berjasa dengan ilmunya dan berdakwah dengan ilmunya, ataukah dua kisah yang disebutkan tadi, yaitu tentang burung hudhud dan juga semut? Tentunya risalah yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut, bagaimana ilmu itu kalau diangkat oleh Allah ia kekal. Jasa dakwah yang kalau berjasa kepada orang lain ia kekal. Jangankan manusia, binatang pun sebutannya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Surat Yasin yang kita baca setiap hari menceritakan tentang seorang yang bukan nabi dan bukan rasul. Kalau tadi kita mendengarkan Al-Fadhil Kiai Haji Muhibbullah tentang dakwah dan bagaimana berusaha gigih untuk menyampaikan dakwah, termasuk Sahibul Haul yang kita hadiri majelisnya pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Seorang bernama Habibun Najjar
beriman kepada dua orang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdakwah di kampung dan di desanya. Dua nabi itu mendapat penolakan daripada orang kampung dan tidak mahu beriman, kecuali seorang ini yang bernama Habibun Najjar. Dia sebagai wakil kampung itu. Dia sebagai salah satu anggota penduduk di wilayah itu. Sementara dua nabi itu pendatang daripada luar. Maka dia mewakili dua nabi yang diutus, dilengkapkan oleh Allah menjadi tiga. Mengajak kepada kaumnya, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutlah kamu dengan para rasul ini. Dia sudah merasakan manisnya iman dengan beriman kepada Rasul yang diutus oleh Allah. Dia tidak mahu iman itu hanya dimiliki oleh dirinya saja. Dia tidak mahu iman itu hanya didapat olehnya sahaja, tetapi dia ingin mengajak bangsa dan juga kaumnya. Ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, mari ikut dengan para rasul ini. Walaupun harga yang mesti dikorbankan untuk mengajak manusia kepada Allah adalah dengan nyawanya yang hilang dibunuh oleh bangsanya sendiri karena mereka enggan untuk beriman kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dalam surat Yasin diceritakan tentang seorang yang sekali berdakwah mengajak orang walaupun terbunuh dalam dakwah itu. Diceritakan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini juga memperingati orang-orang yang berjasa, walaupun namanya bukan haul, tapi ini kekal dalam sebelum adanya mana-mana lagi diceritakan, hatta dalam Lauhil Mahfuz sudah diceritakan dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia menggambarkan bahwasanya di dalam kita berhimpun dan berkumpul dalam majelis seperti ini, hakikatnya kita mengangkat apa yang diangkat oleh Allah, kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, dan kita mengangkat apa yang diangkat oleh Rasulullah, dan kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan golongan kami. Kalimat bukan golongan kami ini dahsyat betul resikonya. yakni kalau bukan golongan Rasulullah mau golongan siapa? Dinafikan, dikeluarkan daripada daerah wilayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 sifat. Katanya, yang tidak sayang kepada yang lebih muda, yang tidak menghormati kepada yang lebih tua, dan tidak mengetahui atau memberikan haknya orang alim. Pada bahagian yang ketiga ini, memberikan hak orang alim, diterjemahkan sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ya ummukum aqra'ukum. Yang menjadi imam adalah orang yang ahli dalam Quran. Dalam riwayat a'lamukum, yang paling berilmu jadi imam. Liyaliyani ulin nuha, yang ada di belakang saya untuk menjadi makmum adalah orang yang berilmu juga. Diletakkan saf yang pertama setelah Rasulullah adalah orang berilmu. Hatta muda, hatta dia umurnya lebih muda daripada yang lainnya, mungkin daripada kalangan orang biasa, tapi karena ilmunya diangkat untuk terus berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ingin mengebumikan 2 jenazah yang syahid dalam satu liang lahat, Nabi tanya, siapa di antara mereka yang paling berilmu dalam Al-Quranul Karim? Kalau ada, maka yang lebih banyak ilmunya dan hafalan Qurannya didahulukan sebagai penghormatan kepada ilmu. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya mengangkat dengan ilmu sesiapapun, karena ilmu itu memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kedudukan ilmu dalam Al-Quran, demikian juga kedudukan ilmu dalam As-Sunnah. Yang kita adakan pada hari ini adalah apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunnah.
berbicara tentang risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diteruskan oleh para pewarisnya daripada kalangan para ulama. Yang tadi disampaikan hadisnya, al ulama'u warathatul anbiya. Mewarisi ilmu, mewarisi adab, mewarisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam mendidik umat. Mereka mengambil langkah demi selangkah seperti mana dilakukan oleh Rasulullah dalam mentarbiyah kepada umat. Karena pendidik paling ulung itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Metodologi, manhaj, kurikulum di dalam mendidik yang terbaik sekali dan paling berkesan adalah kurikulum dan manhaj, metodologi yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya dan juga para rasul di dalam Al-Qur'anul Karim. Para pewaris para anbiya yang menyampaikan ilmu dan juga dakwahnya mengikut metodologi dan manhaj yang diajarkan oleh para nabi dan rasul pasti akan berhasil, pasti akan berjaya. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ulama pewaris para anbiya untuk menyempurnakan agama Allah untuk disampaikan lalu gagal kalau ikut apa yang disuruh oleh Allah. Kalau tidak, untuk apa Allah suruh berdakwah kepada para ulama dan menyampaikan ilmu kalau pada akhirnya akan gagal dan tidak berhasil. 3 konsep yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dalam berdakwah, dan itu yang kita lihat ramai dan banyak di kalangan madrasah dan pondok-pondok, wabil khusus Darut Tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah telah menganugerahkan kepada kamu, wahai orang-orang beriman, Rasul, bahagian daripada diri kamu sendiri. Apa tugasnya? Membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan hati dan jiwa, mengajarkan kitab dan juga hikmah. Ada 3 hal disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita kembali kepada apa yang menjadi permintaan Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah, berdoa kepada Allah meminta 3 juga, cuma urutannya beda. Dalam Al-Quranul Karim, Nabi Ibrahim ketika berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul daripada mereka, orang Mekah. Tugasnya membacakan ayat-ayatmu, mengajarkan kitab dan hikmah, mensucikan hati dan jiwa. Mensucikan hati dan jiwanya nomor 3. Ta'limnya nomor 2. Diperbetulkan susunannya oleh Allah. Tazkiyahnya nomor 2. Ta'limnya nomor 3. Allah menganugerahkan kepada kamu seorang rasul daripada diri kamu sendiri, tugasnya membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan hati dan jiwa, mengajarkan kitab dan hikmah. Jadi urutannya itu diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mendahulukan ta'lim dan tazkiyah. Allah mendahulukan tazkiyah berbandingkan kepada ta'lim. Tilawatul ayat yang menjadi dasar utama para anbiya dan menjadi kayu ukur atau neraca bagi semua para pendakwah di dalam berdakwah adalah tilawatul ayat. Tilawatul ayat bukan berarti membaca sahaja. Tilawatul ayat merujuk kepada 2 hal penting. Al-masdariyah fil ilm. Rujukan ilmu adalah kembali kepada Allah. Yang kedua, isalul ilm,
menyampaikan ilmu yaitu dakwah melalui tazkiyah dan juga ta'lim. Tilawatul ayat yang ia mengandungi rujukan, marji'iyah, reference ilmu itu mesti kembali kepada Allah agar supaya terselamat manusia di dalam mencari ilmu kalau tak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan alangkah banyaknya di zaman ini. Yang kedua adalah manfaat pada ilmu dalam menyampaikan, karena itu amanah dari Allah kepada mereka yang membacakan ayat untuk menyampaikan kepada orang lain. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata. Wahai seorang rasul, sampaikan apa yang diterima oleh engkau daripada Tuhanmu. Tilawatul ayat tadi. Al-masdariyah, masdar, rujukan mesti adalah kepada Allah, dan setiap ilmu yang membawa kita kepada Allah maka itulah ilmu yang dikatakan tilawatul ayat. Hatta ilmu manajemen, hatta ilmu accounting, yang penting ilmu itu ada kaitan untuk membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bahagian daripada tilawatul ayat. Bagaimana tidak, sementara di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ilmu falak, berbicara tentang ilmu geologi, berbicara tentang ilmu pergunungan dan kemanusiaan. Wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Ayat innama yakhshallaha min ibadihi al ulama bercerita tentang ulama-ulama secara umum yang disebutkan tadi, tentang gunung, tentang ilmu kemanusiaan, tentang tumbuh-tumbuhan, dan juga termasuk tentang ilmu binatang. Jadi luas ilmu itu. Yang utama sekali pada ilmu itu adalah ilmu syariah, karena itu adalah umpama akar kepada semua ilmu. Tak ada manfaat pada ilmu kalau tidak membawa seorang ingat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana disampaikan oleh Kiai Haji Muhibbullah tadi. Ilmu ini luas, yang juga diuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang ingin saya tekankan adalah kurikulum, manhaj yang digariskan oleh Allah untuk para anbiya dan diteruskan oleh para ulama hingga ke zaman kita sekarang adalah dua hal penting setelah tilawatul ayat. Yang pertama tazkiyah, yaitu adab. Yang kedua ta'lim, yaitu ilmu. Al-Imam Al-Ambari atau Ibnul Ambari mengatakan, al-ilmu bila adab kan nari bila hatab, wal adabu bila ilmin kal jasad bila ruh. Ilmu tanpa adab umpama api tanpa kayu bakar. Mana boleh akan hidup api kalau tidak ada kayu yang membakarnya. Ilmu, adapun adab tanpa ilmu, umpama jasad tanpa ruh. Apa guna pada jasad kalau ruhnya tidak ada? Maka akan dihantar ke liang lahat, karena tidak ada fungsi lagi pada jasad kalau tidak ada ruh. Demikian juga tentang ilmu dan juga adab, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, dan itu menjadi tradisi ulama-ulama terdahulu dalam mendidik anak murid. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua adalah dengan adab. Bahkan mendahulukan adab itu lebih utama, tanpa menganggap rendah dan memperkecil nilai ilmu. Katanya Abdullah ibn Mubarak mengatakan, nahnu ilal adabi ahwaju minna ilal ilm. Kita kepada adab dan akhlak lebih kita perlukan berbandingkan dengan banyaknya ilmu. Yakni dengan memperbanyak adab, walaupun ilmu sedikit, ia lebih baik berbandingkan ilmunya banyak kalau tidak ada adab dan juga akhlaknya. Oleh karena dalam ayat Allah mendahulukan tazkiyah atau adab dan akhlak berbandingkan kepada ilmu. Walaupun tidak mungkin ilmu didapat, tidak mungkin adab didapat tanpa ilmu.
Akan tetapi supaya dapat diterjemahkan oleh orang yang berilmu dengan adab, supaya ia tidak menjadi satu tanggung jawab atau ilmu yang boleh mengundang musibah dan hukuman untuk dirinya karena tidak dapat mempraktekkan ilmu itu dengan adab. Oleh sebab yang demikian, baginda Rasulullah menekankan tentang dua hal ini. Yang pertama tentang ilmu, carilah ilmu, karena mencari ilmu itu adalah ibadah. Barang siapa mencari ilmu untuk menegakkan kalimat Allah, maka dia fi sabilillah. Barang siapa keluar mencari ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Hadis Nabawi. Pada masa yang sama beliau juga menekankan tentang adab. Addibu auladakum thalatha khisal. Ajarkan kepada anak-anak kamu 3. Addibu, dalam riwayat allimu. Ajarkan adab kepada anak kamu 3. Cinta Rasul, ahlu keluarganya, dan juga Al-Quranul Karim. Addabani Rabbi fa'asana ta'dibi. Allah mengajarkan adab kepada saya dan sebaik-baik adab yang diajarkan kepada saya. Demikian beriringannya dalam sistem pendidikan dua hal penting. Yang pertama ilmu dan juga yang kedua adalah adab. Kita melihat daripada ulama-ulama terdahulu yang menggabungkan dua hal ini, ilmu di samping adab. Kita lihat bahkan dalam Al-Quranul Karim bagaimana ilmu itu bermanfaat dengan adab, dan bagaimana ilmu itu akan hilang manfaat tanpa adab. Allah menceritakan dalam Quran tentang Nabi Musa dan juga Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala adanya hamba Allah Khidir, kalau ada ilmu yang tak dimiliki oleh Nabi Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa, kamu pergi ke tempat Majma'ul Bahrain, kamu akan jumpa dengan hambaku ini dan ambillah ilmu daripada dia. Kita ketika bahas tentang tafsir ini dan kita ingin lihat apa di sebalik Allah suruh Nabi Musa pergi cari. Sementara dia adalah Nabi dan Rasul, yang beri ilmu kepada Nabi Khidir itu Allah Subhanahu wa taala, kan boleh copy saja itu ilmu, bagi saja kepada Nabi Musa tanpa dia pergi cari jauh. Dan tanpa diberitahukan pun posisi di mana kamu akan bawa itu ikan. Ikan itu kalau sudah lompat maka disitulah kamu akan jumpa dengan hambaku ini. Tak diberitahu secara spesifik, secara pasti di mana. Supaya usahanya itu gigih dan sungguh-sungguh. Supaya merasa melihat betapa berharganya ilmu untuk dicari. Dan betapa perlunya susah payah untuk mencari ilmu. Hatta Nabi, hatta Rasul. Disuruh cari ilmu supaya kita tahu ilmu yang ada ini berharga betul. Jadi apa yang kita miliki itu sangat kecil yang kita korbankan berbandingkan apa yang kita dapat. Idza azumal matlub istakhaffa ma badal. Kalau yang dicari itu besar, apa saja yang kita korbankan kecil. Orang kalau pergi mancing itu umpannya kan kecil saja mancing, dapat ikannya besar. Dia kenapa ikan kecil aku tuh dimakan sama dia, rugi, dapat ikan besar. Dia tidak akan mempersoal umpan yang dihantar, jadikan umpan. Seperti itu juga kita dalam mencari ilmu, tapi perlu sabar. Katanya aku akan cari itu guru, kata Nabi Musa, au amdiya hukubah, walaupun saya menghabiskan masa hukubah. Dalam bahasa Arab hukubah itu jamak daripada hukbah. Hukbah itu bilangan tahun 70, lebih kurang 70 atau 80 tahun. Kalau ad-dahr atau qarn itu 100 tahun. Yani kata Nabi Musa, saya akan pergi cari itu guru walaupun saya menghabiskan masa hukubah. Hukubah ini jamak daripada hukbah. Dan aqallul jam'i thalath. Minimum pada jamak itu 3. Kalau anggaplah hukbah itu 70 tahun kali 3, itu 210 tahun. Waktu yang ingin dicari untuk ketemu sama guru. Bukan belajarnya ya, itu waktu untuk mencari gurunya. Kalaupun menghabiskan masa segitu lama, akan ditempuh oleh Nabi Musa. Ketemu sama Nabi Khidir. Katanya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda.
boleh saya ikut kamu untuk kamu ajarkan kepada aku ilmu yang diajar oleh Allah kepada kamu? Setiga hal. Ikut untuk dapat ilmu, dipastikan ilmunya sumbernya dari mana. Kita punya zaman sekarang ini di mana jamaah atau ramai umat manusia mencari ilmu. Kalau bukan daripada ini. Lagi dengan ChatGPT sekarang. Menjadi segala-galanya, menjadi mufti iya, menjadi pendakwah iya, menjadi teman iya, menjadi penghibur iya, menjadi apa saja bagi manusia. Apa saja dia perlukan, ChatGPT. Kalau ilmu itu semudah itu untuk kita dapat, tidak perlu Allah suruh Nabi Musa pergi jauh-jauh cari Nabi Khidir itu. Dan tidak dijadikan oleh Allah Nabi Khidir yang pergi ketemu sama Nabi Musa, walaupun Nabi Musa Nabi Rasul Kalimullah Ulul Azmi, afdal min Khidir miliun marrah. Kenapa masih disuruh Nabi Musa pergi cari ilmu? Supaya kita belajar. Yang mencari ilmu afdal daripada segala amal perbuatan. Ilmu itu didatangi, bukan dia datang. Di sini kita belajar, orang kalau belajar ilmu perlu ada adab dalam belajar. Jangan kita merasa karena ada kemampuan biar ilmu yang datang, atau dengan cara mudah sekarang ambil fatwa daripada ChatGPT atau AI. Ini memutuskan antara ilmu yang barakah dengan ilmu yang tidak barakah melalui putusnya seorang murid daripada gurunya. Kita dengarkan manaqib yang dibaca oleh cucunya tadi tentang Syekh Abdullah daripada Sulawesi pergi ke sini belajar kepada orang-orang besar. Masya Allah. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri belajar dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih. Sudah menggambarkan betapa pentingnya mengetahui guru dan ilmu yang kita ambil daripada mereka. Hal attabi'uka, boleh saya ikut? Suhbah, duduk di kakinya para ulama. Luqman Al-Hakim berkata, ya bunai jalisil ulama wazahimhum birukbataika fa inna allaha yuhyil qalba binuril ilmi kama yuhyil arda biwabilis sama. Wahai anakku, duduk kamu dengan para ulama, simbol rapat, dekat, iltizam, istiqamah. Jangan tinggalkan walaupun kamu dimarah. Jangan ngambul kalau umpamanya ditegor. Isbir ala murril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Wa man lam yadhuq dhulla ta'allumin sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dhatihi. Wa man fatahu at-ta'lima waqta shababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Sabar kamu dengan tindakan orang alim yang menegur kepada kamu. Mungkin kena rotan, mungkin suruh push up, mungkin suruh bersihkan kamar mandi. Sabar. Karena kegagalan seseorang dalam mencari ilmu kalau dia ngambul sama gurunya. Kalau dia tidak hormat sama gurunya. Siapa orang yang tidak mau susah payah dalam mencari ilmu di masa mudanya, dia akan menanggung kejahilan sepanjang umurnya. Kehidupan seseorang itu dengan ilmu dan takwa, kalau tidak ada dua ini tak ada nilai pada orang itu. Orang yang diberi peluang untuk mencari ilmu tapi tidak mencari ilmu, angkatlah 4 kali takbir kepada dia karena dia sudah mati. Tadi dikatakan bait syairnya, wajsadhum qabla al-quburi kubur, jasad mereka sebelum masuk kubur sudah berada dalam kubur karena kejahilannya. Hakada cabaran dan tantangan di zaman ini sekarang dalam kita mencari ilmu adalah mulazamatul masyayikh. Lazim duduk dengan mereka karena itu yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk mencari ilmu. Kepada Nabi Khidir dengannya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan juga sanad. Hal attabi'uka, saya boleh ikut kamu berteman, suhbah, duduk belajar. Ala an tu'allimani, duduk bukan duduk saja, mau belajar.
mendapatkan ilmu, dipastikan mimma ulimta rusyda, dari ilmu yang kamu dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita tidak sembarangan mencari ilmu daripada sembarang orang. Laulal isnad laqala man sya' ma sya'. Kalau bukan karena sanad, silsilah ilmu yang kita mau ambil daripada guru-guru, kalau bukan karena silsilahnya itu kita tahu, maka semua orang akan menganggap dirinya adalah berilmu. Hari ini kita hafal hadis, baca syarahan hadis, hafalkan dalam otak, latihan depan kaca untuk ceramah, esok pegang mic boleh ceramah, boleh naik mimbar. Semudah itu ilmu untuk boleh didapat? Lala. Ia adalah mesti terlihat pada ilmu itu siapa yang gurunya, dengan siapa dia belajar, dan adab yang perlu kita ambil daripada ilmu. Sirah para ulama penuh dengan usaha, upaya, gigih mereka dalam mencari ilmu dan juga adab. Al-Imam Abu Hanifah katanya, saya kalau berada di rumah tidak pernah saya hulurkan kaki saya ke dinding, yang dinding itu menghala atau menuju ke rumah gurunya Hammad. Yani Imam Abu Hanifah ada guru namanya Hammad. Rumahnya itu mungkin ada 5 atau 6 lorong daripada rumahnya Imam Abu Hanifah. Tidak pernah sekali kakinya itu ke arah dinding yang menghala ke rumah gurunya. Dinding dalam rumahnya. Mungkin sebagian orang mengatakan ini berlebihan. Ya, pasal kita tak sampai kepada apa yang ada pada Imam Abu Hanifah. Kalau tadi diceritakan tentang permisalan yang diberikan, ya Abu Hanifah, suaramu didengar oleh sahibul Madinah. Kenapa disebut Abu Hanifah kalau bukan karena hebatnya Imam Abu Hanifah? Adab seiring dengan ilmu, tak ada makna pada ilmu kalau tidak ada adab, dan tidak mungkin seorang akan mendapatkan adab tanpa belajar ilmu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 metodologi yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dipraktekkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh para pewarisnya daripada kalangan para ulama, para aulia, dan juga para duat, para asatidzah, para kiai, para habaib, yang menjadikan 3 ini garis panduan dalam mendidik masyarakat. Maka berubah. Untuk kita punya ilmu, yakni mudah. Untuk kita beramal, mudah. Untuk kita menjadikan orang berilmu, itu bukan mudah. Karena ilmu kita usaha, amal kita yang buat. Tapi melahirkan orang menjadi orang berilmu, menyelesaikan masalah orang, itu bukan mudah. Kita ingin lengkapkan dalam kita mencari ilmu, abna dari tauhid, kharijin, mudarrisin, dan juga semua yang berkhidmat di sini. Hendaklah kita mencapai kepada 3 hal. Yang pertama ilmunya, yang kedua amalnya, yang ketiga adalah kesan, athar daripada ilmu pada perubahan yang kita boleh lihat di dalam dan juga di luar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah tidak hanya menyampaikan, tapi berusaha untuk merubah orang dari jahil menjadi alim, daripada bodoh menjadi orang yang tahu, daripada tak berakhlak menjadi orang yang berakhlak. Mengajarkan kepada kita membaca situasi. Ada kalanya orang alim itu perlu menegur dengan terang-terang. Ada kalanya menegurnya dengan diam, dengan tidak bersuara. Ada kalanya menegurnya secara sembunyi-sembunyi, mengikut situasi dan keadaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimaki, dicaci, dikatakan penyihir, dikatakan dukun, dikatakan pendongeng, dikatakan gila, dikatakan macam-macam tuduhan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah ketika dicaci? Katanya, wasbir ala ma yaqulun. Sabar atas apa yang mereka kata, jangan jawab. As-sukutu jawabu. Ada kalanya diam itu menjadi jawaban. Kemudian wahjurhum hajaran jamila. Tinggalkan mereka, jangan pedulikan. Ada fiqh namanya fiqh taghaful. Fiqh taghaful. Taghaful itu ignore, tidak peduli. Atau mungkin dengan bahasan sedikit cuek dalam beberapa hal. Fiqh taghaful. Wahjurhum. Tinggalkan mereka, jangan pedulikan. Bukan hanya sabar atas apa mereka kata, tapi jangan pedulikan. Hajaran jamila. Itu pun juga kamu tidak peduli, yang indah, yang baik. Hatta tidak hawil, hatta tidak peduli, itu pun dengan cara yang indah. Ya subhanallah, adab apa yang diajar oleh Allah kepada Rasulullah SAW ketika bermasalah dengan orang, itu bukan mengucilkan, bermusuh, tidak.
Hajaran, tinggalkan pada bagian yang kamu tidak suka dengan apa mereka katakan, diam dan jangan pedulikan. Yang lain oke. Dengan demikian kita belajar dalam dakwah ini manhaj Nabi dalam berdakwah. Ada kalanya diam, ada kalanya perlu tegas. Ketika Mu'adz ibn Jabal menjadi imam dan panjang dalam bacaan suratnya, orang komplain kepada Nabi, katanya Rasulullah, ini Mu'adz bin Jabal ini kalau jadi imam panjang betul bacaan suratnya, kami ini tak kuat berdiri lama di belakang dia. Dipanggil Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, kamu mau timbulkan fitnah wahai Mu'adz. Tahu siapa ini Mu'adz? Yang Nabi katakan, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, fala tada'anna fi dubri kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mu'adz, aku sayang pada engkau. Itu pun ketika melakukan satu perbuatan yang ada hubung kait dengan orang banyak, yang boleh menimbulkan kekeliruan dan fitnah, tegurannya tegas. Hatta kepada orang yang disayang oleh Nabi. Kamu akan timbulkan fitnah wahai Mu'adz. Kamu tidak tahu kalau kamu jadi imam, di belakang kamu ada orang tua, ada orang lemah, ada orang sibuk. Pendekkan bacaan, ringankan bacaan. Teguran Nabi tegas kepada Sayyidina Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu wa arda. Ada kalanya teguran lemah lembut. Badui sholat di belakang Nabi SAW menjadi makmum, kemudian ada seorang daripada mereka bersin. Badui berkata, alhamdulillah yarhamukallah. Dalam sembahyang dia berbicara, sahabat itu marah sambil pukul paha mereka masing-masing, sehingga Nabi di belakang ini dengar suara suara tepukan telapak tangan pada paha masing-masing. Kata itu Badui melihat kepada sahabat yang tegur. Sahabat tegur bukan dengan kata-kata, karena dalam sholat tak boleh bicara. Kata Badui itu mengatakan kepada sahabat, kamu marah sama saya kenapa? Itu Badui tidak tahu kalau dalam sholat tak boleh berbicara. Selesai daripada sholat, Nabi tanya, siapa tadi yang berbicara? Galana ya Rasulullah, kalau dalam sholat itu kamu tidak boleh berbicara kecuali Quran, zikir, tasbih, yang lainnya tidak diperbolehkan. Kata Badui, ya Rasulullah, saya tidak akan ulangi lagi apa yang saya lakukan tadi. Saya akhiri dengan adanya waktu, dengan masuknya waktu adzan. Di dalam kita berdakwah, tidak boleh lepas daripada ilmu dan juga adab. Yang paling penting sekali adalah ikhtiarul asali, memilih cara yang sesuai dalam berdakwah. Ada kalanya kita diam, ada kalanya kita perlu penjelasan tegas, ada kalanya kita perlu lemah lembut. Ambillah semua cara ini daripada sirah Nabi Muhammad SAW. Ia akan memberikan kesan seperti mana berkesan dan berhasilnya Rasulullah SAW dalam berdakwah dan mendidik umat hingga ke hari ini. Terbukti sekali daripada cara pendidikan dakwah tersebut, terdirinya madrasah atau Darut Tauhid oleh almarhum al-maghfurlah al-allamah ad-da'iyah al-alim al-Syekh Abdullah ibn Awad bin Ahmad Abdun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat beliau. Apa yang kita hadiri pada hari ini tidak lain dan tidak bukan sebagai pertanda kalau Allah mengangkat darjat beliau dengan namanya diingati, kemudian perjuangannya, ilmunya, akhlaknya, kesannya, madrasahnya, dan diteruskan oleh anak-anaknya sebagai tanda bakti. Anak kepada orang tua adalah meneruskan apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Semoga anak-anaknya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya, meneruskan apa yang sudah ditanam oleh orang tuanya untuk disiram supaya berbuah dan supaya subur. Demikian murid-muridnya juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati majelis kita hari ini, dijadikan kita oleh Allah dalam golongan orang-orang yang mengangkat orang diangkat oleh Allah untuk kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para masyayikh, para habaib diberikan sehat wal afiah, dijadikan tempat ini adalah tempat yang makmur, tempat yang harmoni, dan majelis kita adalah dijadikan oleh Allah sebagai turunnya rahmat dan nafahat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.